Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kali ini kita akan membahas soal-soal setingkat OSK, OSP, OSN bidang fisika SMA tentang dinamika benda tegar soal 1A. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjajari R bergerak di lantai kasar dengan koefisien gesekan kinetis μk. Silinder memiliki kecepatan awal pusat massa V0 arah ke kanan, sumbu X positif, dan kecepatan sudut rotasi awal terhadap pusat massa omega 0 yang arah rotasinya adalah searah jarum jam atau berputar ke depan. Gambarnya seperti ini, silinder kita memiliki kecepatan pusat massa V0 arah ke kanan dan omega 0 yang berputar arah ke depan atau searah jarum jam. Pertanyaannya, nomor A, berapa lama waktu yang diperlukan oleh silinder yang awalnya slip dengan V0 besar dari omega 0R untuk menggelinding? Yang nomor B, berapa lama waktu yang diperlukan oleh silinder yang awalnya slip dengan V0 kecil dari omega 0R untuk menggelinding? Perbedaannya hanyalah bahwa pada pertanyaan nomor A, V0-nya lebih besar dibanding omega 0R. Pada pertanyaan nomor B, V0-nya kecil dibanding omega 0R. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak slip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Oke, untuk membahas soal ini, kita perhatikan dulu kondisi slip pada benda tegar. Secara umum, terdapat tiga kemungkinan utama gerak benda tegar yang bebas. Artinya bukan benda tegar yang terikat. Bisa bebas bergerak dalam satu dimensi saja, bebas bergerak dalam dua dimensi atau tiga dimensi. Tapi kalau benda tegar kita terikat pada paku, seperti silinder yang dipaku di dinding, kemudian kita gerakkan, maka benda tegar itu hanya bisa bergerak memutari paku. Benda tegar itu hanya bisa berotasi dengan paku sebagai poros putarnya. Maka untuk benda tegar yang bebas, terdapat tiga kemungkinan gerak, yaitu gerak pusat massa saja tanpa gerak rotasi terhadap pusat massa, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, gerak rotasi terhadap pusat massa saja tanpa gerak pusat massa. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga, gerak pusat massa plus gerak rotasi terhadap pusat massa. Ini kemungkinan yang ketiga. Sekarang kita perhatikan gerak pusat massa saja tanpa rotasi. Pada kasus ini, setiap titik elemen dari benda tegar bergerak dalam arah dan besar yang sama dengan gerak pusat massanya. Seperti digambarkan di sini, ini hanya pusat massa saja yang bergerak dengan kecepatan V, maka setiap elemen di benda tegar kita ini, setiap titik elemennya bergerak dengan kecepatan yang sama, itu sama V. Di sini, di atas, sini, dan di bawah dan sebagainya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, gerak rotasi terhadap pusat massa saja. Pusat massa diam. Artinya, benda kita ini hanya berputar terhadap pusat massa. Pada kasus ini, benda tegar hanya berotasi terhadap pusat massa, sedangkan pusat massa benda tetap diam atau tidak berpindah. Setiap titik elemen memiliki kecepatan tangensial dalam arah yang berbeda-beda, sesuai dengan posisi titik elemen tersebut. Bayangkan, benda tegar kita hanya berputar terhadap pusat massanya, maka setiap titik di sini, titik yang paling atas memiliki kecepatan tangensial.
arah ke kanan sebesar omega R, titik yang di sini ke bawah omega R, yang paling bawah bergerak ke kiri omega R, sementara yang di sini ke atas dengan omega R. Di setiap titik akan bergerak dengan kecepatan tangensial yang berbeda-beda arah. Kemungkinan ketiga adalah gerak pusat massa plus gerak rotasi terhadap pusat massa. Pada kasus ini, setiap titik elemen memiliki dua vektor kecepatan yang berasal dari kecepatan pusat massa dan kecepatan tangensial akibat rotasi terhadap pusat massa. Jadi ini benda tegar kita bergerak dengan kecepatan v dan rotasi omega. Maka setiap titik di benda tegar kita akan memiliki dua vektor kecepatan. Di titik paling atas, vektor kecepatannya sama arah ke kanan, yaitu v arah kanan dan omega r arah kanan. Titik yang di sini, v ke kanan, omega r ke bawah. Titik yang paling bawah, v ke kanan, omega r ke kiri. Dan titik yang di sini, v yang ke kanan, omega r ke atas. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor A. Silinder berputar ke depan dengan V0 lebih besar dibanding omega 0R. Jadi gambarannya seperti ini. Ini V0 pusat massa, ini omega 0, rotasi terhadap pusat massa. V0 pusat massa memberikan kecepatan V0 juga di titik A, sementara omega 0 memberikan kecepatan tangensial omega 0R di titik A yang sama. Titik A adalah titik terbawah. Jadi pada kasus ini, titik terbawah silinder yang bersentuh langsung dengan lantai, itu titik A pada gambar ini, mendapatkan resultan vektor kecepatan ke depan. Jadi resultan dari kedua vektor kecepatan ini adalah ke depan, karena V0 besar dibanding omega 0R sesuai dengan ini. Sehingga akan bergeser terhadap lantai arah ke depan, dikatakan slip ke depan. Maka akan muncul gaya gesek kinetis yang arahnya ke belakang. Seperti terlihat pada gambar ini, gaya gesek kinetis arah ke belakang. Gaya gesek ini akan memainkan dua peran, yaitu peran sebagai gaya yang akan menghasilkan percepatan arah ke belakang, berlawanan dengan kecepatan awal pusat massa. Biasa disebut sebagai pelambatan. Ini peran sebagai gaya memberikan A yang berlawanan dengan V0. Dan yang kedua, peran sebagai torsi yang akan menghasilkan percepatan sudut yang searah dengan kecepatan rotasi awal. Jadi torsi tau kita ini tentu memberikan percepatan sudut alfa yang arahnya searah dengan omega 0. Dari sini kita bisa lihat bahwa kecepatan pusat massa kita akan berkurang dengan kehadiran percepatan pusat massa yang arahnya ke belakang, dan rotasi silinder kita terhadap pusat massa makin bertambah dengan kehadiran alfa yang searah dengan omega 0. Nah, karena kehadiran gaya dan torsi ini, maka silinder akan berkurang kecepatan pusat massanya dan akan bertambah kecepatan sudut terhadap pusat massanya. Nah, selama proses ini silinder tetap akan slip. Selama proses ini terjadi, selama kehadiran FK ini, silinder tetap akan slip. Proses ini berhenti ketika telah tercapai kesetimbangan, yaitu kecepatan pusat massa sama dengan kecepatan tangensial akibat rotasi terhadap pusat massa. Nah, pada keadaan ini silinder dikatakan menggelinding. Jadi ketika tercapai kesetimbangan, maka silinder dikatakan menggelinding. Keadaan menggelinding ini akan terus dipertahankan selama tidak ada perubahan pada lantai. Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi proses gerak silinder dari keadaan awal yang slip hingga keadaan akhir menggelinding. Perhatikan, mula-mula V0 besar dibanding omega 0R, akan timbul gaya gesek kinetis yang arahnya ke belakang, sehingga menghasilkan perlambatan pada pusat massa dan percepatan sudut pada rotasi terhadap pusat massa. Kemudian V-nya berkurang, omega R-nya bertambah. Tapi kondisi ini masih kondisi slip. Sampai akhirnya pada suatu waktu tertentu, itu misalnya T2, V-nya sama dengan omega R. Jadi terjadi pengurangan V
dan terjadi penambahan omega R. Gambaran grafiknya seperti ini. Kita tahu awalnya fenol besar dibanding omega 0R, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, fenol berubah menjadi V yang makin lama makin kecil. Sebaliknya, omega 0R ini makin lama akan makin bertambah nilainya. Sampai pada suatu titik, nilai V pusat massa sama dengan omega R. Titik itu kita sebut sebagai titik TM, dan pada kondisi ini, sistem kita menggelinding. Pada saat itu, tidak lagi terjadi perubahan, baik pada kecepatan pusat massa maupun kecepatan rotasi terpusat massa. V sama dengan omega R. Nah, dia akan tetap bertahan apabila kondisi lantai tidak berubah. Dari gambar di atas dapat kita tuliskan persamaan gerak linear pusat massa dan persamaan gerak rotasi terhadap pusat massa untuk keadaan silinder masih slip, belum menggelinding. Yaitu V sama dengan V0 dikurang AT karena pusat massa mengalami perlambatan, sementara omega sama dengan omega 0 tambah alpha T, yaitu terjadi penambahan kecepatan sudut seiring dengan waktu. Sekarang perhatikan gaya gesek kinetis dan torsi karena gaya gesek kinetis yang tampak pada gambar di bawah ini. Ini gaya gesek kinetis yang timbul, dan ini torsi akibat gaya gesek kinetis. Kita lihat gaya gesek kinetis arahnya ke belakang, di mana FK itu adalah mu K dikali N atau mu K mg. Torsi karena gaya gesek kinetis, tau sama dengan RFK sama dengan mu K R mg. Torsi arahnya searah dengan arah jarum jam. Resultan gaya pada silinder yaitu pada pusat massa silinder. Karena satu-satunya gaya yang bekerja pada silinder hanyalah Fk, berarti gaya pusat massa silinder dalam arah mendatar adalah Fk, maka resultannya hanyalah Fk yang sama dengan M kali A pusat massa silinder. Nah, dari konsep gaya kinetis, kita ketahui bahwa Fk sama dengan mu K dikali N atau mu K kali mg. Dengan demikian, dari dua persamaan ini, kita dapatkan Ma sama dengan mu K mg, atau A kita sama dengan mu K kali G. Ini kita nyatakan sebagai persamaan ketiga. Nah, resultan torsi pada silinder tentu R kali Fk, torsinya taunya adalah R kali Fk, itu sama dengan I alpha, dengan I adalah setengah mr kuadrat, maka Rfk sama dengan setengah mr kuadrat alpha. Dengan demikian, R-nya bisa kita coret 1, maka tinggal Fk sama dengan setengah mr alpha. Sementara Fk sama dengan mu K mg, maka kita dapatkan mu K mg sama dengan setengah mr alpha. Demikian alpha R kita sama dengan 2 mu K G. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 4. Nah, persamaan 3 kita subkan ke persamaan 1. Persamaan 3-nya A adalah mu K G, persamaan 1 ini, maka V sama dengan V0 dikurang mu K GT. Ini persamaan 5. Sekarang persamaan 2 kita kalikan kedua ruasnya dengan R. Persamaan 2 ini, kedua-duanya kita kali dengan R. Kita dapatkan omega R sama dengan omega 0R tambah alpha RT. Ini sebagai persamaan 6. Nah, persamaan 4 kita subkan ke persamaan 6, yaitu alpha R-nya 2 mu K G, berarti persamaan 6 menjadi omega R sama dengan omega 0R tambah 2 mu K GT. Ini sebagai persamaan 7. Saat menggelinding, V sama dengan omega R. Jadi, persamaan 5 sama dengan persamaan 7. Ini persamaan 5, ini persamaan 7. Persamaan 5, V sama dengan V0 dikurang mu K GT. Persamaan 7, omega R sama dengan omega 0R tambah 2 mu K GT. Nah, ketika persamaan 5 sama dengan persamaan 7, menghasilkan V0 dikurang mu K GT sama dengan omega 0R ditambah 2 mu K GT. Atau 3 mu K GT sama dengan V0 dikurang omega 0R. Berdasarkan persamaan ini, kita dapatkan waktu yang diperlukan oleh silinder pejal yang awalnya slip dengan V0 lebih besar dibanding omega 0R dengan arah rotasi searah jarum jam atau berputar ke depan
untuk menggelinding. Jadi waktu silinder pejal untuk menggelinding adalah Tm sama dengan V0 dikurang omega 0R dibagi 3 mu K G. Inilah waktu yang diperlukan bagi silinder pejal untuk menggelinding ketika kecepatan pusat massa awalnya V0 lebih besar dibanding omega 0R. Sekarang kita jawab soal nomor B. Silinder berputar ke depan tapi dengan V0 kecil dibanding omega 0R. Berlawanan dengan kondisi soal nomor A. Di gambarnya seperti ini. V0-nya ini omega 0. V0 memberikan kecepatan pusat massa pada titik A. Omega 0 juga memberikan kecepatan tangensial pada titik A sebesar omega 0R dengan omega 0R lebih besar dibanding V0. Maka resultannya adalah arahnya ke belakang. Dengan demikian, kita katakan bahwa silinder pejal kita ini slip ke belakang. Maka gaya gesek kinetis yang bekerja pada silinder adalah arah ke depan, yang kembali memainkan dua peran, yaitu peran sebagai gaya yang memberikan percepatan arah ke depan searah dengan V0, sehingga kecepatan pusat massa membesar seiring waktu. Sebaliknya, peran sebagai torsi memberikan percepatan alfa yang berlawanan arah dengan omega 0, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan kecepatan rotasi terhadap pusat massa seiring dengan waktu. Berlawanan dengan situasi di soal nomor A. Jadi, selama proses perubahan kecepatan pusat massa dan kecepatan rotasi terhadap pusat massa terjadi, maka sistem akan tetap slip. Nah, kembali proses ini juga akan berhenti ketika tercapai keseimbangan di mana sistem akan menggelinding atau sering disebut sebagai menggelinding tanpa slip. Nah, kembali keadaan menggelinding ini akan terus dipertahankan selama tidak ada perubahan pada lantai. Gambarannya seperti ini. Awalnya omega 0R besar daripada V0. Seiring waktu, vektor omega 0R ini mengecil menjadi omega R, sementara vektor V0 membesar menjadi V. Dan pada saat menggelinding, besar omega R sama dengan V. Jadi, ini situasinya. Ini berbeda dengan grafik pada soal nomor A. Pada soal nomor A, di atas ini V0, di bawah omega 0R. Pada kasus kita ini, di atasnya omega 0R, di bawahnya V0. Jadi terjadi penurunan omega 0R menjadi omega R, dan terjadi kenaikan V0 menjadi V. Dan kembali, ketika waktu Tm, yaitu waktu saat menggelinding, V sama dengan omega R. Grafiknya seperti ini. Dari gambar, kita dapatkan persamaan gerak linear pusat massa dan gerak rotasi terhadap pusat massa adalah V sama dengan V0 tambah AT dan omega sama dengan omega 0 dikurang alfa T. Dan gaya gesek kinetis maupun torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek kinetis besarnya sama dengan kasus soal nomor A, hanya arahnya saja yang berbeda. Fk sama dengan mu K Mg, torsinya Rfk sama dengan mu K Rmg. Dan seperti di kasus soal nomor A, percepatan yang dihasilkan adalah mu K G. Demikian juga berdasarkan torsi pada silindernya, maka kita dapatkan alfa R-nya adalah 2 mu K G. Ini persamaan 11, ini persamaan 10. Dan kalau kita subkan persamaan 11 ke persamaan 8, persamaan ini, maka kita dapatkan V sama dengan V0 tambah mu K GT, persamaan 12. Kembali, seperti pada kasus soal nomor A, kita kalikan kedua ruas persamaan 9 ini dengan R, maka akan kita dapatkan omega R sama dengan omega 0R dikurang alfa RT. Ini menjadi persamaan 13.
Kemudian subkan persamaan 11 ke persamaan 13, maka kita dapatkan omega R sama dengan omega 0R dikurang 2 mu K GT. Persamaan 14. Nah, saat menggelinding V sama dengan omega R, jadi persamaan 12 sama dengan persamaan 14. Artinya V sama dengan V0 tambah mu K GT persamaan 12. Dan omega R sama dengan omega 0R dikurang 2 mu K GT persamaan 14. Karena ini sama, maka kita dapatkan 3 mu K GT sama dengan omega 0R dikurang V0. Sehingga waktu yang diperlukan oleh silinder pejal yang awalnya selip dengan V0 kecil dari omega 0R dengan arah rotasi searah jarum jam atau berputar ke depan untuk menggelinding adalah Tm sama dengan omega 0R dikurang V0 dibagi 3 mu K G. Berbalikan dengan waktu Tm untuk soal nomor A. Inilah jawaban soal nomor B untuk pertanyaan 1A dinamika benda tegar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.